Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma jalla wa la nahdi salahan wa usatahu najahan wa akhiru falah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi yang sejuk ini Allah telah membangunkan kita dengan keadaan sehat walafiat. Tentunya kita bersyukur kepada Allah. Hal semacam ini adalah tidak lepas dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bangun subuh kita selalu tidak terdahului dengan azan. Artinya kita sempat tahajud dulu, sempat istighfar dulu, dan sempat meneteskan air mata untuk kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pekan pertama di bulan Agustus, kajian syuruk akan diisi oleh Ustaz Dr. Andes Mujahid Al-Islami, akan memberikan sebuah tema tematik, yaitu apaan tuh? Judulnya adab-adab di dalam masjid dan majelis ilmu. Masya Allah, ini Pak, kita di dalam masjid ini Pak ya, di majelis ilmu, bagaimana adab-adabnya kita simak baik-baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah tertayangkan di medianya, kita serahkan kepada Ustaz Mujahid Al-Islami. Kita baca dulu doanya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahaman. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini adalah adab-adab di dalam masjid dan dalam majelis ilmu. Bapak lihat ini ada gambarnya Pak ya. Kelihatan Pak? Kelihatan ya fotonya ya. Ini yang memberikan tausiah, ini jamaahnya. Jaraknya dekat nggak antara yang ngasih tausiah dengan jamaahnya? Adabnya harusnya seperti ini.
Jadi seyogianya merapat gitu ya. Dulu sahabat tuh kalau Nabi menyampaikan sesuatu, sahabat merapat. Tapi nggak apa-apa, di sini agak jauhan, nyender lagi ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting masih hadir dalam majelis ilmu. Ya alhamdulillah sekarang ini kayaknya agak dimajuin Ustaz ya. Dulu ada yang pojok sana Ustaz. Biasanya di pojok ya. Alhamdulillah ini agak merapat ya. Jadi memang adabnya antara guru dengan murid itu tidak terlalu jauh ya. Adabnya begitu. Tapi nggak apa-apa, ini alhamdulillah sudah agak majuan ya. Alhamdulillah. Baik, kita akan bahas tentang adab-adab di dalam majelis, di dalam masjid dan majelis ilmu. Yang pertama adalah pengertian adab. Ya, pengertian adab. Adabun pakai alif, dal, ba. Adabun artinya sopan santun atau tata krama. Tapi kalau ain, zal, ba, adab, nah itu siksaan ya. Ain, zal, ba, adabun ya. Adabun pakai alif ya. Adabun itu siksaan. Tapi kalau alif, dal, ba, adab itu adab atau sopan santun. Makanya kata adab ini dari bahasa Arab, kemudian dimasukkan dalam bahasa Indonesia. Orang yang beradab, orang yang punya sopan santun, punya tata krama itu beradab. Kalau nggak punya sopan santun, nggak punya tata krama, biadab. Ya. Jadi seperti itu. Dari bahasa Arab kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam, karena kata adab diambil dari bahasa Arab. Norma tentang adab ini kemudian digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, antar kaum, juga dalam berumah tangga. Sebutan orang beradab sesungguhnya berarti bahwa orang itu mengetahui aturan tentang adab atau tentang sopan santun yang ditentukan dalam aturan agama. Tapi karena kemudian kata adab ini masuk dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam sektor apapun digunakan ya, bahwa orang ini beradab, orang ini tidak beradab. Maka kita pagi hari ini akan bahas adab-adab di dalam masjid maupun dalam majelis. Yang pertama, adab-adab di dalam masjid. Masjid adalah rumah Allah, di mana kita harus menghormatinya. Ya. Maka dari itu kita harus selalu menjaga sikap setiap kali akan masuk ke dalam masjid. Ya. Berikut adalah beberapa adab masuk masjid yang harus kita ketahui. Adab. Jadi kalau adab ini sebenarnya apa Pak ya? Siogianya ya, sopan santunnya, tapi bukan sebuah kewajiban. Misalnya adabnya masuk masjid itu berwudu. Tapi kalau orang nggak punya wudu masuk masjid juga nggak apa-apa. Kalau dia ada yang dikerjain atau apa dan sebagainya. Tapi kalau tujuannya untuk sholat ya wajibnya adalah wudu. Berwudu. Jadi adabnya masuk masjid adalah berwudu. Kata Rasulullah, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinut tuhur summa ya'madu ila masjidin min hadhil masajidi illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yahtuha hasanatan wa yarfa'uha biha darajatan wa yahattu anhu biha sayyi'atan." Jika seorang berwudu dengan sempurna ya, di rumahnya dia berwudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala baginya. Jadi tiap langkah kita itu sebagai pahala dan mengangkat derajatnya serta menghapus dosa-dosanya. Jadi jangan meremehkan kita berwudu kemudian masuk masjid, itu luar biasa.
langkah kita ke masjid dalam hadis yang lain, satu langkah yang satu menghapuskan dosa, satu yang langkah yang satu mengangkat derajat. Ya, bahkan di sini dan dihapuskan kesalahannya. Ya. Kemudian berikutnya adab ke masjid adalah menggunakan pakaian yang sopan. Karena kita mau menghadap Allah. Kita ngadep Pak Lur aja rapi Pak, pakai batik, pakai sepatu badannya, rapi lah. Kadang masuk ke masjid mau sholat nih, pakai kaos partai Pak, ya. Coblos jenggotnya gitu di bagian belakang lagi. Sehingga orang yang sholat belakangnya tuh baca gitu ya. Sehingga konsentrasinya kadang terganggu. Ya, alhamdulillah lah, sekarang sudah mulai banyak pengertian. Dulu awal-awal partai masih 48 Pak, dipakai semua itu Pak, ya dipakai. Sehingga suruh rapatkan barisan tuh, rapatkan soft kakinya, susah ngerapetin, beda partai kaosnya Pak. Ya, kalau sekarang alhamdulillah udah pada pengertian, udah pakai baju koko semua. Ada yang sudah pakai baju koko, ada gambar partainya juga kan ada. Ya, kalau nggak di belakang depannya. Sebaiknya di masjid tuh pakai baju yang tidak mengundang atau mengganggu konsentrasi orang lain. Ya. Jadi menggunakan pakaian yang sopan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu. Wahai anak Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Ya, jadi perhiasan yang layak untuk dipakai ke masjid. Ya, pakai kopiah, walaupun nggak wajib ya. Pakai kopiah, mungkin baju yang pantas, ada sorban atau apa dan sebagainya. Pokoknya yang layak lah untuk dipakai di masjid. Ya. Dan makan dan minumlah kalian. Jadi intinya di masjid kita boleh memakai pakaian yang selayaknya dan memakai perhiasan yang memang layak untuk digunakan di masjid. Ya. Kemudian berikutnya mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke masjid. Ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan yang kanan. Ya, jadi beliau lebih mendahulukan yang kanan. Ketika memakai sandal, ketika menyisir rambut, makanya Rasul tuh belah ininya ke kanan Pak. Ya suka rambut. Tapi kalau ada yang ke kiri jangan disalahin. Ya, jadi Nabi tetap ininya lebih senang ke kanan. Jadi lebih senang menggunakan kanan dulu dan dalam banyak hal. Kecuali masuk ke dalam WC, maka beliau mendahulukan kaki yang kiri terlebih dahulu dan keluar dengan menggunakan kaki yang kanan. Kemudian ke masjid berjalan dengan tenang. Ya, berjalan tenang. Berangkat ke masjid gak usah terburu-buru. Ya, tenang pokoknya. Walaupun terlambat misal tetap tenang. Ya. Kata Nabi, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikumus sakinah wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat dan kalian harus tenang. Jadi walaupun sudah qomat tetap jalannya tenang dan jangan terburu-buru. Kadang ada qomat kan buru-buru Pak, yang lari gitu kadang, begitu nginjek kesetnya kepleset Pak, ya sakitnya nggak seberapa, malunya naudzubillah. Jadi tetap jalan tenang, nggak usah lari. Karena saya pernah beberapa melihat tuh lari Pak. Karena udah komat lari dia. Begitu nginjak kesetnya masuk kepleset Pak. Kesetnya mana kering gitu ya, terus kepleset. Ya, orang mau takbir jadi ngeliatin ya, nggak jadi. Nah, jadi sekali lagi tetap bisakinah wal waqar, tenang. Ya. Kemudian begitu sampai di pintu masjid, adabnya adalah berdoa. Tapi sekali lagi ini sunnah ya, jangan dianggap sebagai kewajiban yang harus kalau lupa kemudian dosa, enggak. Ya. Sunnah berdoa. Ya.
Doanya adalah ada dua doa di sini. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi boleh kita pas mau masuk masjid dengan mengucapkan Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Boleh berdoa dengan ini. Atau doa yang ini, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ada beberapa bapak-bapak itu yang saya perhatikan, setiap berhenti di depan pintu masjid dia berhenti dulu dan dia berdoa dulu. Walaupun berdoanya mengangkat tangan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi saya perhatikan ada bapak-bapak dia selalu mengangkat tangan, berhenti dulu kemudian berdoa. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah, bukakan untuk kami pintu-pintu rahmatmu. Pintu-pintu rahmatmu, yakni pintu-pintu kasih sayang. Kemudian ada berikutnya adalah sholat tahiyatul masjid, adabnya atau sunnahnya. Tapi kalau masuk Masjidil Haram, yang didahulukan tawaf terlebih dahulu. Ya, kalau masuk Masjidil Haram, yang didahulukan adalah tawaf terlebih dahulu. Begitu kita masuk Masjidil Haram, tawaf itu yang lebih didahulukan, lebih disunahkan. Baru kemudian setelah itu mau tahiyatul masjid silakan. Tapi kalau di Masjidil Haram itu beda, tawaf terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, fa idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Apabila kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Bahkan ketika ada khutbah Jumat pun tetap disunahkan sholat 2 rakaat, Pak. Ketika Nabi lagi khutbah Jumat, ada seseorang yang masuk kemudian langsung duduk. Kata Nabi, halla tusalli raka'atain. Kenapa tidak sholat 2 rakaat saja, kata Nabi. Maka kemudian orang itu berdiri dan Nabi menyatakan sholatlah dan ringankan sholat. Jadi walaupun sudah ada khutbah Jumat kan kita lebih dianjurkan untuk mendengarkan, Pak, ya. Tapi kalau kita masuk belum sholat tahiyatul masjid, maka sebaiknya kita tetap sholat tahiyatul masjid dan ringankan sholatnya. Maksudnya jangan panjang-panjang bacaannya karena sedang ada khutbah. Nah, kemudian adab di masjid juga menunggu sholat dengan ibadah yang lainnya. Nah, kayak kita ini mau sholat syuruq. Nah, sambil menunggu waktu syuruq, kita mendengarkan tausiah. Ini bagian dari ibadah, ya, bagian dari zikir. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa idza dakhala al masjid kana fi salati maka fi salatah bisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisil ladzi shalla fihi yaqulun Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu ma lam yu'di fihi ma lam yuhdis. Kata Nabi, apabila seseorang memasuki masjid, maka dia dihitung berada dalam sholat selama sholat tersebut yang menahannya di dalam masjid. Maksudnya begini, dia tidak keluar dari masjid kecuali menunggu sholat yang berikutnya, ya. Maka dia dihitung seperti dia sedang sholat sampai waktu sholat berikutnya. Dan para malaikat akan berdoa kepada salah seorang di antara kalian selama dia berada pada tempat sholatnya. Maksudnya dia tidak keluar dari masjid. Malaikat berdoa, ya Allah, curahkanlah rahmat kepadanya, curahkanlah kasih sayang kepadanya. Ya Allah, ampuni dirinya selama dia tidak mengganggu orang lain. Jadi Pak, baca Quran itu ibadah. Tapi di masjid kita juga harus tetap jaga adab dalam baca Quran. Kalau kita baca Quran, ada orang yang sholat sunnah atau sholat apa gitu, maka kita lirihkan bacaan Quran kita, jangan sampai mengganggu orang lain. Baca Quran itu ibadah, tapi jangan sampai kemudian mengganggu orang yang sedang
sholat. Baca Quran ibadah, tapi ketika ada majelis taklim, karena ada jamaah itu, ustadznya ceramah dia baca Quran kencang-kencang, tapi bukan di sini, ya, no, di masjid tengah laut sebenarnya. Nah, ada ustadznya lagi ceramah dia baca Quran, kedengaran, ustadznya dengar, jamaahnya dengar. Ketika ditegur, maaf suara Anda mengganggu konsentrasi yang ceramah. Loh, baca Quran kan ibadah juga, begitu Pak. Galakan dia kadang gitu ya. Jadi kalau mau baca Quran silahkan, tapi kalau bisa tidak terlihat oleh yang sedang ngajar, tidak terlihat oleh yang sedang ngajar, tidak terdengar oleh yang lain. Enggak, kadang terang-terangan. Malah ada yang Ustaznya di ceramah, dia di depan itu agak jauhan baca Quran, ya. Ketika ditanya, kok nggak dengerin? Udah tahu saya yang disampaikan ustadznya, begitu Pak. Ya, bukan masalah udah tahu atau enggak, adabnya, ya, adabnya. Jadi kita mendengarkan di majelis ilmu itu Pak, dengerin aja itu dapat pahala Pak. Jangankan dengerin sambil terngantuk-ngantuk, tertidur-tidur, dapat pahala, ya. Tapi kalau mengganggu, nah ini, ya. Maka hadisnya ini kata Nabi, malam yu'di fihi, selama di dalam masjid itu dia tidak mengganggu orang lain atau menyakiti orang lain, malam yuhdis, dan dia juga tidak berhadas. Jadi menunggunya kita di dalam masjid ini sampai nanti waktu syuruk itu dihitung kita seperti sholat sepanjang waktu itu. Jadi betapa apa ya, mendengarkan majelis ilmu itu luar biasa. Ya. Kemudian tidak mengganggu jamaah lain dengan mengeraskan bacaan Al-Quran. Nah, ini diceritakan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menyatakan, "I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, fasami'ahum yajharuna bil qira'ati, fakashafat sitra." Wa qala ala innakum kullakum munaji rabbahu fala yu'dayanna ba'dukum ba'da wa la yarfa' ba'dukum ala ba'd fil qira'ati aw qala fis salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sedang beriktikaf di masjid. Nah, ini berarti kira-kira bulan Ramadan. Rasulullah beriktikaf di masjid, lalu beliau mendengar para sahabat mengeraskan bacaan Al-Quran mereka. Kemudian beliau membuka tirai sambil bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya kalian sedang bermunajat dengan Rabb kalian, sedang berdialog dengan Rabb Tuhan kalian. Oleh karena itu janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain, dan jangan pula sebagian yang satu mengeraskan terhadap sebagian yang lain di dalam membaca Al-Quran." Jadi baca Al-Quran pun tetap ada adabnya di dalam masjid. Apalagi kalau sedang ada majelis ilmu, terus dia baca keras-keras, itu akan mengganggu. Pertama, mengganggu konsentrasi yang mengajar. Yang kedua, mengganggu konsentrasi yang mendengarkan. Ya. Ada loh jamaah itu resah loh Pak, kalau dia sedang mendengarkan taklim terus ada yang baca Quran kencang-kencang. Ya. Itu ada, tapi ada jamaah model begitu itu ada kan? Ya, kalau ditegur kata, oh ini kan ibadah juga begitu. Ya. Ada yang ditegur sehari, 2 hari, 3 hari sadar, seminggu berikutnya balik lagi Pak. Ada yang model begitu. Tapi ya kewajiban kita adalah menyampaikan terus, ya. Dan boleh mengingatkan. Ya, kalau misalnya mengingatkan nggak ketika itu, ya paling nggak setelah taklim ada yang mengingatkan, ya. Kalau bisa ya memang mengingatkannya tidak di depan umum. Tapi kalau dalam majelis begini yang sedang menyampaikan boleh menegur jamaahnya, ya. Bahkan ketika khutbah Jumat, seorang khotib boleh menegur jamaahnya yang tertidur atau jamaahnya yang main HP, boleh. Dalam majelis begini pun boleh kita menegur kalau ada jamaah yang kira-kira mengganggu jalannya taklim misalnya, boleh, ya. Nah ini. Kemudian, dan jangan pula dia mengeraskan
terhadap sebagian yang lain di dalam membaca Al-Quran, atau beliau menyatakan atau dalam sholatnya. Jadi bahkan kan ada sholat sunnah itu yang nggak perlu dijaharkan, tapi ada orang yang tipe kalau walaupun dia sholat sunnah Pak, dikeraskan gak dia, ya ada. Oh, malah kadang khusyuknya keterlaluan Pak. Allahu Akbar, Bismillah, ada yang sampai begitu Pak. Itu orangnya lagi pikir sampai begini Pak, sampai begini. Kalau sudah rukuk ini Allahu Akbar, Subhanallah, sampai begitu Pak. Sampai ya, silakan khusyuk tapi jangan berlebihan. Ya. Jadi ya itulah Pak. Silakan sholat tapi jangan sampai mengganggu yang lain. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan tidak boleh bagi seseorang untuk mengeraskan bacaan Al-Quran baik di dalam sholat ataupun ketika di luar sholat, kecuali dia jadi imam, ya itu beda ya. Mungkin dia masbuk kemudian dia jadi imam, boleh dia mengeraskan sedikit lah. Jika dia di masjid, perbuatan itu akan mengganggu jamaah yang lain karena suaranya. Jadi ini adab-adab di dalam masjid atau di dalam majelis. Ibnu Abdul Bar Al-Maliki berkata, wa idza nuhiyal muslimu an adal muslim fi amalil birri wa tilawatil Quran fa adahu fi ghairi dzalika asyaddu tahrima. Apabila seorang muslim telah dilarang mengganggu muslim yang lain dengan amalan yang baik atau dengan bacaan Al-Quran, maka mengganggu muslim yang lain dengan selain kedua hal tersebut lebih diharamkan. Maksudnya begini, baca Quran itu ibadah, tapi kalau sampai mengganggu orang lain ya dilarang juga. Apalagi perbuatan yang lain yang bisa mengganggu jamaah ya. Kadang ada Pak jamaah itu ya lagi ya begini, kadang majelis taklim atau apa, kadang atau lagi santai gitu, dia main game kadang Pak di masjid, cepet-cepetnya gitu ya. Kadang khutbah Jumat ini ada juga yang main HP Pak. Kalau dari mimbar kan kelihatan Pak, itu boleh kita tegur ya. Sempet-sempetnya ada lagi khutbah Jumat. Khutbah Jumat paling berapa lama sih? 15 menit, 20 menit. Sempet-sempetnya tuh main HP ya. Kalau dari mimbar kelihatan ya. Nah, jadi dalam majlis atau dalam masjid ada beberapa perkara yang harus diperhatikan. Nah, ke masjid adabnya boleh membawa anak kecil. Tapi kalau bisa anak kecil itu tetap didampingi. Dan kalau kita bawa anak kecil sebaiknya kita pilih soft paling belakang. Biarkan ketika komat biar orang maju dulu, baru kita dengan anak kita di bagian belakang. Jangan, mohon maaf nih, kadang bawa anak kecil nih, bapaknya di soft pertama, anaknya dibiarin keliaran. Kumpul sama anak-anak, berantem Pak, cepol-cepolan Pak ya. Jadi kalau bawa anak kecil dampingi anaknya. Bahkan Nabi itu pernah menggendong cucunya, digendong ya, digendong. Ketika sholat pun digendong, kecuali lagi sujud ditaruh, begitu berdiri lagi digendong lagi ya. Jadi boleh bawa anak kecil, cuman bertanggung jawab kita terhadap anak kecil yang kita bawa. Yang jadi masalah kadang anaknya ke masjid, bapaknya nggak tahu kemana Pak. Itu yang jadi masalah kadang ya. Ntar kita tanya bapak kemana? Gak ada, saja. Jadi ini, paling sesama anak-anak yang gak ada bapaknya itu ngumpul. Ini namanya anak-anak kalau ngumpul dorong-dorongan Pak. Kadang kita ikut jatuh loh Pak, karena kedorongan anak itu. Ya, jadi ya seperti itulah. Jadi bawa anak-anak itu boleh. Bahkan ada satu buku judulnya La Tatrudil Aulad Minal Masajid. Jangan anak-anak itu diusir dari masjid. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dia berkata, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sholat dengan menggendong Umamah binti Abil As, nah, cucunya nih. Jadi Nabi punya anak namanya Zainab dan dia punya putri namanya Umamah.
Dibawa oleh Nabi dalam hadis yang lain ketika itu sholat asar. Maka oleh Nabi digendong. Lagi sholat digendong. Lagi sujud ditaruh. Ya, lagi rukuk atau sujud ditaruh. Ntar berdiri lagi digendong lagi. Artinya apa? Membawa anak kecil boleh, tapi kita tetap bertanggung jawab. Dan anak dikasih pengertian, ntar kalau di masjid jangan begini ya, jangan begini, boleh. Supaya anak nanti terbiasa dengan masjid. Jangan diusir juga, kadang ada marbot yang galak sama masjid, sama anak kecil bang. Ayo tabok lu, main tabok aja ya. Jangan, namanya anak-anak itu tetap perlu digiring. Ya anak kecil tuh karakternya pasti bercanda bang. Kadang ada orang yang sholat pakai kursi, diambil kursinya kadang bang, sampai ngejengkang itu orang bang. Namanya anak-anak ya. Makanya kita yang mendampingi supaya dia tidak keliaran. Ada loh, kan ada bapak-bapak yang suka kalau lagi berdiri dia berdiri tuh, kalau lagi ruku sama sujud dia duduk pakai kursi. Dia ambil sama anak-anak kadang pak, dia ambil. Namanya anak kecil ya, ditenteng-tenteng. Begitu pak dia mau duduk menjengkang ke belakang pak. Ya anak-anak nggak bisa disalahin. Tapi ya bahaya juga, makanya orang tua lah yang mendampingi. Boleh nggak kita lagi sholat itu lihat anak ngambil kursi, kita tahu boleh kita iniin, kita gendong, kita balikin kursinya. Tapi jangan ngomong, lu nih bapak lagi sholat juga, aja usah. Ini aja, tapi nggak usah pakai ngomong, ya, supaya sholatnya tidak batal. Boleh, ya. Atau kita lagi sholat nih, anak kita keluar misalnya, keluar dari masjid, boleh kita samperin, kita gendong, tutup lagi pintunya tanpa membatalkan sholat, boleh. Tapi jangan juga ada pernajamaan pak. Anaknya dia lagi rukuk nih, anaknya keluar masjid, begini pak, sini gitu. Dia ngomong juga dia. Kenapa nggak jalan aja terus diambil gitu? Ya, boleh kita lagi sholat gendong anak itu nyamperin itu boleh. Tapi yang penting jangan ada ucapan manusia. Akhirnya kan yang lain tahu, dengar gitu ya. Gitu ya. Sini gitu ya. Sininya itu yang bikin batal tuh pak. Ya. Nah, ini. Jadi kemudian Rasulullah sholat. Apabila rukuk beliau menurunkannya, dan apabila bangkit beliau menggendongnya kembali, dan itu tidak membatalkan sholat. Kemudian ada berikutnya ketika di masjid adalah berdoa ketika keluar masjid. Ya, idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, dari Abu Humaid, dari Abu Usaid radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaklah dia membaca Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu kasih sayangmu. Dan apabila keluar, hendaklah dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu karuniamu. Karunia yang dimaksud di sini adalah rezeki. Karena setelah ibadah kita diperintahkan fantasyiru fil ardh, ya, bertebaranlah di muka bumi mencari rizki atau mencari karunia Allah. Apalagi hari Jumat pak, habis Jumatan fantasyiru fil ardh, bertebaranlah, ya, mencari rizki Allah. Nah itu adab-adab di dalam masjid. Sekarang adab-adab dalam majelis ilmu. Nah karena masjid ini pasti berkaitan dengan majelis ilmu pak. Nah begini ini adalah majelis ilmu. Ya, duduknya kita di dalam masjid ini mendengarkan tausiah itu adalah apa? Bagian dari adab yang harus dipatuhi. Walaupun Ustadz, tapi saya sudah tahu yang disampaikan Ustadznya. Walaupun sudah tahu, ya. Ini kadang kan karena merasa udah tahu nggak didengerin lagi, ya paling dia ilmunya itu lagi gitu ya. Ya namanya nasihat itu pasti diulang-ulangi pak. Allah itu menyebut kata-kata ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, itu diulang-ulangi berkali-kali.
Namanya nasihat diulang-ulangi. Kita nasihatin anak aja, udah sholat belum? Ntar sehari itu bisa 5 kali kita, udah sholat belum? Besok lagi, udah sholat belum? Anak ini apa? Bosannya itu melulu perintahnya. Ya memang begitu. Ya, nasihat itu perlu diulang-ulangi. Diulangi aja kagak sholat, apalagi kagak diulangi. Nah, maka pentingnya walaupun nasihat itu sudah kita sering mendengarnya, ya tetap didengerin aja paling enggak. Ya, maka dalam majelis ilmu juga begitu. Ya. Perkara yang harus diperhatikan dan dilakukan agar dapat mengambil faedah dari majelis ilmu adalah yang pertama, ketika kita berada di majelis ilmu, ikhlaskan niat bahwa saya duduk di majelis ilmu ini, duduk di masjid ini untuk mendengarkan tausiah karena Allah. Jadi karena Allah, niatkan ikhlasnya. Hendaknya kepergian dan duduknya seseorang penuntut ilmu ke majelis ilmu hanya semata-mata karena Allah, tanpa disertai riya atau ingin dipuji oleh orang lain. Ya. Kadang ada orang juga yang belajar itu tujuannya biar kelihatan pintar lah di hadapan orang lain. Jangan karena itu. Malah ada yang debat, ustadznya ada, Pak. Ustadz di debat, ya. Jadi niatkan karena Allah, ya, bukan karena riya, bukan karena yang lain. Kemudian seseorang penuntut ilmu hendaklah bermujahadah, berjuang, ya, dan selalu meluruskan niatnya. Karena ia akan mendapatkan kesulitan dan kelelahan dalam meluruskan niat tersebut. Jadi kita meluruskan niat memang agak perjuangan, Pak. Bahkan kita datang ke masjid itu perlu meluruskan niat. Kadang kita datang ke masjid, jalan ketemu orang di pinggir jalan, aduh Pak Haji rajin amat ke masjid. Itu aja ujian tuh, ujian begitu ujian, ya. Terus muncul dalam hati kita, iya gue gitu loh udah 40 tahun ke masjid, ya. Kesombongannya muncul nanti, ya. Maka ikhlaskan niat karena Allah. Oleh karena itu Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, saya tidak merasa susah dalam meluruskan sesuatu melebihi niat. Karena memerangi niat itu memang nggak mudah, Pak. Meluruskan niat. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang beribadah karena manusia, maka itu riya. Orang yang beribadah karena ingin dipuji oleh orang lain itu riya. Tarkul amal bisa babin nas syirkun. Tapi meninggalkan ibadah karena manusia itu justru kemusyrikan. Misalnya kita mau ke masjid nih, aduh ada ibu-ibu duduk pinggir jalan lagi, ntar saya dipuji lagi, ya udah nggak jadi deh, itu malah syirik, ya. Meninggalkan amal baik karena manusia itu malah syirik. Ya udah lakukan aja kebaikan, mau dipuji kayak mau dicaci itu urusan orang lain. Yang penting saya melakukan ini karena Allah, selesai, ya. Jadi ikhlaskan niat ketika kita ada di majelis ilmu, ya. Kemudian berikutnya bersemangat dalam menghadiri majelis ilmu. Lihatlah kesemangatan para ulama dahulu dalam menghadiri majelis ilmu. Abul Abbas As-Sa'lab, seorang ulama nahwu, berkomentar tentang Ibrahim Al-Harbi. Jadi ada seorang ulama nahwu namanya Ibrahim Al-Harbi. Saya tidak pernah kehilangan Ibrahim Al-Harbi dalam majelis pelajaran nahwu atau bahasa selama 50 tahun. 50 tahun belajar nahwu, Pak. Nahwu sorof itu, Pak. Tata bahasanya bahasa Arab. Itu yang ahli aja masih belajar 50 tahun. Kita baru belajar 3 hari udah petata petenteng, Pak. Ya. Itu yang sudah ahli masih belajar 50 tahun. Masih hadir di majelis ilmu, ya. Lantas apa yang diperoleh oleh Ibrahim Al-Harbi? Akhirnya beliau menjadi ulama besar dunia, ya. Jadi karena dia belajar terus itu, tidak pernah berhenti. Walaupun 50 tahun nahwu itu pasti diulang-ulang terus. Sama kita belajar tausiah begini ini, sama, ya itu lagi,
tentang sombong lagi, tentang itu lagi. Udah tahu kita, tapi tetap ya kita tetap hadir dan sebagainya. Hadirnya kita aja udah dapat pahala. Kalau diulangi lagi, ya makin kuat hafalan kita, ya makin kuat apa yang kita dapat. Jadi bersemangat. Yang ketiga, mencari dan berusaha mendapatkan pelajaran yang ada di majelis ilmu yang tidak dapat dihadirinya. Jadi kalau misalnya Ahad kemarin sempat gak hadir, terus kita nanya, Ahad kemarin taklimnya apa? Oh tentang ini. Ustadznya siapa? Oh ini. Apa aja yang dibahas? Boleh. Kita mencari tahu, mencari ilmu apa yang dibahas ini. Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i itu pernah duduk di depan rumahnya Imam Malik. Duduk di depan rumahnya Imam Malik. Kemudian datanglah seseorang kepada Imam Malik. Kemudian orang itu berkata kepada Imam Malik, "Wahai Imam, aku telah berkata kepada istriku, seandainya bulan itu lebih indah atau lebih cantik daripada kamu, maka kau saya ceraikan." Ini suami gak ada kerjaan saya rasa, Pak ya. Ngapain ngomong begitu ke istrinya gitu kan. Tapi ada tipe orang begitu, itu ada. Perkara-perkara yang sepele itu kadang diomongkan. Dia bilang sama istrinya, "Wahai istriku, kalau bulan itu lebih cantik atau lebih indah daripada kamu, maka kau saya cerai." Oke, kata istri, "Gila lu ngomong sembarangan. Jangan-jangan udah jatuh talak kepada saya. Karena jangan-jangan bulan lebih cantik daripada saya." Coba nanya sama Imam Malik. Nanya dia ke Imam Malik. Ada Imam Syafi'i di situ di depan. Dia nanya, "Wahai Imam Malik, saya telah berkata kepada istri saya, seandainya bulan itu lebih cantik, lebih indah daripada kamu, maka kamu saya cerai, saya talak. Apakah sudah jatuh talak, wahai Imam?" Apa kata Imam Malik? "Iya, tidak ada yang lebih indah daripada bulan, apalagi bulan purnama. Berarti kamu telah menjatuhkan talak satu kepada istrimu, karena bulan lebih indah daripada istrimu." Wah, jatuh deh gitu kan. Ya udah, terima kasih wahai Imam. Makanya Pak, kita laki-laki nggak usah macem-macem lah. Kadang ada suami ngomong sama istrinya, "Lu kalau naik genteng saya talak lu." Apa urusannya? Ya, ada juga suami, lu main Facebook saya talak lu. Ada, ya. Lu main Instagram saya talak lu. Repot. Lu WhatsAppan saya talak, repot. Udah berapa kali talak itu ya. Nah, maka akhirnya berarti saya telah menjatuhkan talak satu, wahai Imam. Iya, karena rembulan lebih indah daripada istri. Keluar. Nah, Imam Syafi'i mendengar itu percakapan itu, lirih gitu. Maka Imam Syafi'i bertanya, "Wahai Tuan, apakah ada ilmu yang bisa saya ambil dari percakapan Anda dengan Imam Malik? Mungkin ilmu itu bermanfaat buat saya." Kata Imam Syafi'i begitu. Padahal itu ulama besar loh, Pak. Masih bertanya, adakah ilmu yang bisa saya ambil dari percakapan Anda dengan Imam Syafi'i? Maka disampaikan, "Saya telah mengatakan begini kepada istri saya, dan saya telah nanya kepada Imam Malik bahwa telah jatuh talak satu karena rembulan lebih indah daripada istri saya." Kata Imam Syafi'i, "Tunggu dulu, belum jatuh insya Allah talaknya." "Kok bisa? Kan rembulan lebih cantik, lebih indah daripada istri saya." "Enggak, istri kamu lebih cantik dari semua ciptaan yang lain." Kemudian dibacakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Imam Syafi'i mengatakan, Allah sendiri loh yang mengatakan bahwa manusia itu lebih indah ciptaannya daripada yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya bentuk. Maka istrimu lebih indah, lebih cantik daripada rembulan. Terus gimana? Balik lagi kita ke Imam Malik.
balik ke Imam Malik. Wahai Imam, saya ngobrol dengan Asy-Syafi'i ini, murid Anda, ternyata katanya rembulan tuh enggak lebih indah, istri saya yang lebih indah daripada rembulan. Apa dasar ucapanmu wahai Asy-Syafi'i? Maka Imam Syafi'i mengatakan begini. Allah sendiri yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk penciptaan. Berarti manusia lebih indah dari ciptaan yang lain. Apa kata Imam Malik? Laqad akhta'a Malik wa asaba Syafi'i. Yang salah dalam perkara ini adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i yang benar. Maka istrimu belum ditalak. Tapi lain kali jangan ngomongnya enggak. Jadi akhirnya nggak jadi ditalak. Nggak jadi ditalak. Jadi ya seperti itu, berusaha mencari pelajaran yang kira-kira bermanfaat. Itu sepertinya sepele loh Pak, tapi kelihatannya luar biasa. Kalau salah pemahaman udah ditalak tuh istrinya, ya. Tapi karena kemudian ada penjelasan lain nggak jadi. Nah ini. Kemudian yang keempat, adab dalam mencari ilmu, mencatat faedah-faedah yang didapat dari kitab, ya. Boleh kita mencatat, ya, mencatat faedah pelajaran dalam kitab tersebut atau dalam buku tulis khusus. Oleh karena itu sebagian ahli ilmu menasihati kita jika membeli sebuah buku agar tidak memasukkannya ke perpustakaan kecuali setelah kita lihat secara umum. Caranya dengan mengenal penulis, pokok bahasan yang terkandung dalam kitab, melihat daftar isi, membuka sesuai dengan kecukupan waktu sebagian pokok bahasan. Jadi kalau kita beli buku, kemudian mau kita taruh perpustakaan, minimal kita udah tahu isinya. Jangan judulnya doang. Oh itu ada buku judulnya nih, yang nulis siapa? Nggak tahu. Isinya apa? Nggak tahu. Ya. Kalau beli buku kalau bisa dibaca. Kalau dulu dicatat Pak, dulu dicatat. Kalau sekarang sudah lebih canggih lagi. Begini nih bisa difoto, cekrek, dan sebagainya. Ya. Di kampung saya itu ada seorang ustadz, dia cuma lulusan SMP dulu Pak. Dia lulusan SMP. Tapi karena dia rajin ngaji, dia menulis, dia catat, dia ini ngaji kemana-mana, dia lebih pintar daripada yang sarjana Pak. Dia bisa lebih pintar daripada yang sarjana. Bahkan yang sarjana kadang nanyanya kepada dia. Jadi bukan masalah titel, tapi masalah seberapa serius dia dalam mencari ilmu. Ya. Kemudian berikutnya tenang dan tidak sibuk sendiri dalam majelis ilmu. Ya. Ini termasuk adab yang penting dalam majelis ilmu. Imam Ad-Dhahabi menyampaikan kisah Ahmad bin Sinan. Ketika beliau berkata, tidak ada seorang pun yang bercakap-cakap di majelis Abdurrahman bin Mahdi. Pena pun tak bersuara. Jadi kalaupun harus menulis, jangan sampai berisik. Ya, ini kagak. Lagi majelis buka permen Pak, pendengaran lagi keras. Ya. Kalau bisa jaga ketenangan. Ini kadang ada majelis ilmu ngobrol Pak, ngobrol. Apalagi ibu-ibu kadang nih. Ya, tapi kalau ibu-ibu di sini alhamdulillah tenang. Ibu-ibu tempat lain Pak, apalagi tabirnya ditutup begini, ada majelis rebahan ibu-ibunya Pak. Rebahan sambil ngobrol lagi ya. Makanya saya kalau terawih itu, kalau saya lagi ceramah itu ada tabirnya ibu-ibu, saya minta buka tabirnya buka. Kenapa? Kalau kita tabir ditutup kita ceramah, itu ibu-ibunya ceramah semua Pak. Nah, begitu tabir dibuka, bro, rebahan Pak. Rebahan sampai ngobrol, ada yang main HP dan sebagainya. Tapi bukan ibu-ibu di sini ya, ibu-ibu yang sono, tengah laut ya. Jadi ada yang seperti itu. Jadi ya kadang ada beberapa tempat di mana kita boleh nggak kita negur orang yang ngobrol? Boleh, ya, boleh. Mohon mabuk, bisa nggak gantian ngomongnya begitu? Atau ibu dulu deh ceramah di sini, saya dengerin deh gitu, nggak apa-apa, ya. Karena ada tipe ibu-ibu yang kalau dia diem tuh sakit gigi Pak, ya, sehingga dia harus ngomong gitu ya. Nah, ini.
Jadi tenang, tidak sibuk dalam majelis ilmu. Kemudian jangan memotong pembicaraan guru atau penceramah. Ya. Walaupun sebenarnya begini, tiap guru atau tiap pengajar itu memang beda-beda tipenya. Ada yang kalau dia dipotong, kemudian ada yang nanya langsung dijawab. Ya. Tapi ada yang memang kurang suka. Kenapa? Konsentrasinya hilang. Apalagi mohon maaf kalau gurunya ngajar tuh nggak pakai buku, misalnya nggak pakai kitab atau nggak pakai media seperti ini. Begitu dipotong hilang semua itu langsung ininya, Pak. Gue mau nyampein apa tadi ya, dipotong, lupa lagi. Tapi kalau ada media begini kan, walaupun ada yang nanya di pertengahan, kita tetap bisa kembali, masih bisa lihat materinya. Tapi kan ada yang nyampein materi dia nggak pakai itu. Begitu dipotong hilang semua itu ngeblank. Tuh kan jadi lupa saya begitu ya. Tapi kalau ada materi enggak. Tapi memang ini adab ya, adab. Termasuk adab yang harus diperhatikan dalam majelis ilmu yaitu tidak memotong pembicaraan guru atau penceramah. Karena hal ini termasuk adab yang kurang bagus ya. Rasulullah SAW menyatakan laisa minna man lam yajal kabirona wala yarham sagirona wa ya'rifu li'alimina haqqah. Kata Nabi, bukan golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda, serta tidak mengerti haknya ulama atau haknya orang yang sedang menyampaikan ilmu. Jadi hak orang yang menyampaikan ilmu yang udah biarkan dia menyampaikan. Nanti kalau sudah selesai baru kemudian dia bertanya. Dari Abu Hurairah dia berkata, ketika Rasulullah SAW berada di majelis menasehati suatu kaum, datanglah seorang A'rabi. A'rabi ini orang Arab yang tidak tinggal di kota, yang dia tinggal di pegunungan atau di tengah-tengah gurun yang jauh. Nabi lagi menyampaikan, tiba-tiba dia bertanya, memotong pembicaraan Nabi. Mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi? Tetapi Rasulullah terus menyampaikan pembicaraannya. Lalu beliau SAW bertanya, mana tampakkan kepadaku orang yang bertanya tentang kiamat tadi? Jadi setelah selesai, Nabi nanya, mana orang yang tadi tanya tentang kiamat? Dia menjawab, saya ya Rasulullah. Lalu beliau berkata, jika amanah telah disia-siakan, maksudnya jika jabatan telah disia-siakan atau jabatan dijadikan sumber keuntungan, maka sudah dekat waktunya kiamat. Ya, kata Nabi, jika amanah atau jabatan telah disia-siakan, fantabiri sa'ah, maka tunggulah kiamat. Maka dia bertanya lagi, bagaimana menyanyiakannya ya Rasulullah? Beliau menjawab, idza usidal amri ila ghairi ahlihi fantabir sa'ah. Jika satu perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya, saat kiamatnya. Apabila jabatan telah diberikan kepada orang yang tidak layak, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi tidak diperkenankan kita memotong pembicaraan. Tapi ada Pak tipe jamaah yang memang dia spontan langsung nanya, maaf nanya gitu. Jadi tergantung ustadznya. Kalau ustadznya enak aja, yaudah silakan. Tapi ada ntar aja, selesaiin dulu, ada ya. Karena ada juga yang nanya ke ustadz tapi ngetes. Ustadznya dites lah, ditahu apa enggak nih. Wah bahlul ternyata ustadznya. Begitu ada ya, nggak boleh. Ya, ngetes guru itu nggak boleh ya. Beradab dalam bertanya. Jadi cara bertanya pun beradab. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa obat kebodohan adalah bertanya. Sebagaimana bersabda, ala sa'alu in lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Kata Nabi, seandainya mereka bertanya, sesungguhnya obatnya kebodohan adalah bertanya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Ad-Darimi. Ya. Jadi
Jadi obatnya kebodohan adalah bertanya. Beberapa adab yang harus diperhatikan dalam bertanya. Ini beberapa adab ketika bertanya. Bertanya pertanyaan yang tidak diketahuinya dengan tidak bermaksud menguji. Jadi bertanyalah dengan tujuan tidak menguji sang penyampai materi. Karena ada tipe orang tuh yang nanyanya itu ngetes, Pak. Ustadz nanya nih, itu semut yang ngobrol sama Nabi Sulaiman itu jantan apa betina? Itu kan ngetes, Pak. Ya. Ada juga nih, saya kan ngajar di sebuah SMA, ngajar di sebuah SMA. Ada itu anak SMA nanya, Pak, nanya Pak, apa? Itu burung Garuda Pancasila itu jantan apa betina? Apa pentingnya gitu loh. Tapi kan kita namanya guru kan nggak boleh kelihatan bahlul di depan murid, ya. Ya udah kita jawab. Kamu kalau nanya ini burung Garuda jantan atau betina, caranya kalau ingin tahu, kau carilah 2 ekor cacing. Yang satu cacing jantan, yang satu cacing betina. Kalau burung Garudanya matok yang betina, berarti dia jantan. Kalau dia matok yang jantan, berarti dia betina. Ini nanya lagi ke murid, Pak, caranya bedain cacing jantan atau betina gimana, Pak? Dia lu cari sendiri, yang nanya ya. Nah, ini jadi jangan bertanya tujuannya untuk ngetes, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Kedua, tidak boleh menanyakan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ya kayak tadi itu. Yang jawabannya dapat menyusahkan penanyanya atau menyebabkan kesulitan bagi kaum muslimin. Ya. Kita nggak perlu nanya perkara-perkara yang nggak perlu. Kita beli ayam nih ke Giant. Kita nanya, ini ayamnya dipotong pakai bismillah enggak? Yang potong ayamnya orang Islam atau bukan orang Islam? Enggak usah nanya. Udah beli aja ayamnya, goreng, baca bismillah, udah selesai. Ya. Jadi nggak perlu menanyakan perkara-perkara yang tadinya halal jadi haram gara-gara pertanyaan kita. Ya. Kemudian kata Nabi, inna a'dhamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharrim fayuharrim min ajli mas'alatihi. Seorang muslim yang paling besar dosanya adalah orang yang bertanya sesuatu yang tidak diharamkan lalu diharamkan karena pertanyaan dia. Ada loh orang yang nanya begini, Pak Ustadz, saya ini PNS, saya digaji sama negara. Kan negara ini pajaknya macam-macam. Ada dari hotel, hiburan malam, minuman keras, ada. Terus saya dapat gaji, Pak Ustadz. Itu halal apa haram, Pak Ustadz? Ya, saya bilang kalau Anda nggak mau gaji aja, transfer aja ke tempat saya, Pak. Selama kita kerjanya lurus, selama kita ini tidak ada masalah. Ya. Kalau kita kerjanya benar, ya udah apa yang kita dapat sudah kita terima. Nggak perlu nanya juga, nggak usah. Yang penting kita lurus kerjanya, udah apa yang masuk ke kita berarti halal. Kita jual nasi uduk pagi-pagi, terus yang beli pakaiannya seksi perempuan, pulang pagi, Mbak, ini uang haram atau uang halal? Sudah Mbak, penampilannya kayak jual kupu-kupu malam ya. Gak usah nanya, ya udah jualin aja apa yang kita masuk, halal ke kita, itu urusan dia, ya. Nah ini. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan bertanya kepada seorang alim tentang dalil dan alasan pendapatnya. Boleh kita nanya dalil, Pak Ustadz berpendapat begini, apa dasar hukumnya? Boleh, ya. Kemudian diperbolehkan bertanya tentang ucapan seseorang alim yang belum jelas. Jadi kalau ada penjelasan yang belum jelas, boleh kita bertanya. Kemudian yang kelima, jangan bertanya tentang sesuatu yang telah kau ketahui jawabannya untuk menunjukkan kehebatanmu dan untuk melecehkan orang lain. Jangan. Dalam majelis itu ada beberapa perkara yang harus dijaga. Ya. Kemudian lanjutan adab-adab dalam majelis ilmu yang ke-8, mengambil akhlak dan budi pekerti gurunya. Jadi seorang murid boleh meniru akhlak dari gurunya. Ya. Seperti begini, Rasulullah itu kalau dipanggil, beliau itu noleh dengan badan-badannya.
kalau dipanggil. Labbaik, Nabi noleh dengan badan-badannya. Itu boleh kita tiru kalau kita dipanggil orang. Pak, boleh kita langsung noleh dengan badan-badannya. Oh ya, ada apa? Ya. Jangan Pak lehernya doang gitu ya. Jadi ada. Nabi itu kalau ditanya, ya Rasulullah mana rumah si fulan? Beliau menunjukkannya dengan semua jarinya. Oh itu di sana. Begini. Itu akhlak ya. Mana rumah si fulan ya Rasulullah? Itu di sana. Dengan jarinya semuanya. Itu di sana. Jangan mana? Oh. Ya. Sebaiknya begini. Oh di sana. Kalau orang Jawa lebih halus lagi. Di mana rumahnya? Di sana. Orang Jawa lebih gila gitu ya. Semuanya di kanan kiri. Itu ya. Jadi itu ada akhlak ya. Kemudian yang terakhir tadi boleh kita meniru akhlaknya, gerak-geriknya dan sebagainya. Nah inilah adab-adab yang ada dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam masjid kita ini sehingga kita meminimalisir gangguan yang ada di masjid atau kita tidak mengganggu orang lain. Baik, saya kembalikan kepada Ustaz Dadan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang disampaikan nggak usah Dr. Anas Mujahid Islami tentang adab-adab di masjid dan majlis ilmu. Dapat ya Pak ilmu, Masya Allah, tinggal ngamarin ya. Ternyata ilmu ada banyak panjang ya. Masya Allah, jadi ya apa untuk saya kita untuk melaksanakan adab. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Rupanya waktu sudah tiba, kita tutup dengan tasbih ibadah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.